Yo guys, welcome back to my channel Adi Manggala channel. Oke guys, di video kali ini, tampilan saya agak sedikit beda pakai kacamata ya. Karena memang kalau saya memulai aktivitas saya setiap hari itu seperti ini guys. Tampilan sedikit agak rapi, pakai kacamata, jadi orang mengenal saya Adi Ken gitu ya. Oke guys, karena apa yang ingin aku sampaikan di sini itu adalah berdasarkan penelitian ilmiahku. Ya enggak guys, jadi berdasarkan pengalaman pribadiku mengoleksi One Six Skill ya, khususnya di sini yang kalian lihat sini ada Hot Toys figur. Itu memang ada beberapa permasalahan gitu guys yang aku temukan, itu terutama adalah masalah seperti kulit ngelotok gitu, terus kemudian beberapa sweat yang bahan kain itu menguning atau jamur. Nah, itu masalah-masalah itu sering aku alami gitu guys. Dan di sini aku mau share gimana aku mengatasi masalah itu. Dan ya, sebelum aku mulai, di subscribe dulu bosku. Ya, subscribe dulu channel ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi update jika ada video terbaru dari channel ini guys. Oke, aku mungkin mulai dari mana ya? Oke, di sini aku mau share pengalamanku menggunakan produk ini ya, yang pernah aku pakai. Jadi ini aku dapat infonya dari senior, kolektor senior Bro L. Itu aku pernah lihat dia figurnya, terutama yang Batman ini ya. Tapi dia kayaknya punya dia yang seperempat deh. Itu kok agak beda gitu ya, agak sedikit gilap-gilap glossy gimana gitu. Aku tanya pakai apa tuh om gitu. Ternyata dia pakai produk ini guys. Nah, ini Smart Wax ya, Smart Dressing. Ini khusus untuk bahan rubber dan tires ya. Jadi bahan vinyl itu pakai ini guys. Nah, jadi masalah yang aku temukan di figurku ini di Hot Toys Bad Sweet Begin version itu kan dia bahannya karet nih guys. Jadi bahan ininya dia tuh kostumnya tuh mayoritas itu karet, dan warnanya tuh semula ini warnanya abu-abu muda gitu ya. Dan aku pegang figur ini tuh ada mulai muncul seperti kayak serpihan-serpihan karet gitu ya. Mungkin dia mulai getas gitu guys. Nah, aku khawatir nih jangan-jangan nanti aku lama-lama nih bisa pecah gitu ya. Terus akhirnya aku tanya ke Bro Al, terus dia ngasih solusi dicoba aja pakai ini. Dan ternyata aku coba produk ini di sini, itu hasilnya wow ya, it's worse guys. Memang dia warnanya jadi sedikit gelap, tapi menurutku justru lebih keren lagi guys. Jadi ini nanti aku kasih ilustrasinya di sini ya. Aku agak geser ke sini aja deh. Jadi ini aku olesin dengan ini, aku olesin aja pakai tangan. Memang awalnya itu efeknya dia glossy guys, basah gitu kesannya. Pertama aku khawatir, waduh ini kalau gilap itu kan lucu gitu ya. Ternyata setelah didiamkan semalam itu dia kembali seperti semula, nggak terlalu glossy. Dan ini kurang lebih udah 2 minggu ya guys ya, 2 minggu, dan hasilnya tuh seperti ini guys. Nanti aku coba close ya. Terus ininya juga aku kasih, jadi biar sekalian dia terawat guys. Itu juga aku lakukan juga di Batman DX02. Ini malah parah ini malah udah pecah-pecah gitu ya. Terus aku olesin itu semalaman didiamkan, dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian Hot Toys Wonder Woman Justice League. Nah, ini bodinya nih guys. Itu dulu aku beli ini MSB. Itu awal aku unboxing itu bersama Bro Miko. Itu waktu baru di unbox, saat menggerakkan lengannya ini di ketiak, itu ada semacam crack tipis gitu ya di area ketiak ini. Itu waduh, ini rawan banget. Dan aku pegang body Hot Toys Wonder Woman Justice League ini agak beda ya, agak kering gitu ya. Empuknya tuh nggak ada, beda dengan body TB League. Kalau kita pegang ini dia ada empuknya gitu guys. Bahan silikonnya ini bagus banget kalau yang TB League punya. Sedangkan Hot Toys punya ini dia tingkat empuknya itu kurang ya, agak getas. Jadi kalau
takutnya lama-lama kalau ini kering gitu ya, itu bisa sobek. Dan memang ada beberapa kolektor ngalamin itu guys, jadi ketiaknya itu sobek. So aku lihat lagi di Bro Al ini, dia punya Hot Toys Wonder Woman kalau nggak salah BVS, itu kulitnya agak sedikit gimana ya, ada tanning gelap-gelap. Itu aku tanya apa pakai ini, ternyata iya dia pakai ini guys gitu. So aku coba itu diolesin di sini. Ini aku lepas semua armornya, aku oles ini, terus kemudian aku diamkan kurang lebih mungkin 5 menit biar dia bahan ini meresap sedikit di bahan silikon body ini. Terus habis itu aku lap dengan kain, dan ini aku diamkan semalam, dan hasilnya oke, memang agak sedikit ada kayak gelap-gelap dikit, tapi menurutku ini lebih aman guys. Dan aku tekuk-tekuk ini gitu, ketiaknya lebih kenyal ya jadinya guys gitu. Tapi jangan pose ekstrim ya guys ya. Pose figur kalian juga bisa membuat apa ya, bahan sweetnya itu rusak gitu guys. Nah itu contohnya, misalnya pose figur kalian tuh bisa merusak kostumnya ya, terutama yang bahan kulit sintetis. Itu sepertinya di Catwoman itu aku temukan, itu pasti rata-rata ngelotok semua guys. Andai kata kalian dapat figurnya yang masih lumayan bagus, ini aku belinya second guys, ini lumayan bagus masih, tapi di area pundak nih ngelotok. Nah aku pakai produk untuk kulit sintetis di figur ini adalah ini guys. Ini sama dengan ini Smart Wax juga brandnya, cuman ini adalah Smart Leather ya. Jadi ini untuk yang bahan kulit. Ini kalian bisa temukan di toko hijau ya, bisa kalian temukan, ketik aja di sana. Cuman kemarin ini aku belinya di S Hardware guys, agak sedikit mahal sih beli di situ. Ini kalau salah ini 200-an. Ini nggak salah nih yang 300-an ya, ini 200-an gitu guys. Kalau di toko di marketplace kayak lebih murah, tapi nggak tahu ya originalnya gimana ya, itu ori apa enggak. Kemudian ini paling sering aku pakai. Ini paling sering aku pakai di yang bahan-bahan kulit ya, dan hasilnya tuh gimana ya, bagus, dia nggak begitu lengket. Dan ini seperti kalian lihat, ini Hot Toys Terminator 2 ya, Arnold Jackson Day. Ini salah satu bahan kulit yang bagus guys. Jadi kalau kalian incer pretelannya ini, cari kondisi yang bagus, awet guys. Ini karena bahan kulitnya tebal, beda dengan figur-figur Hot Toys yang baru-baru ya. Ini justru yang lama ini kulitnya tebal, dan ya memang ada sedikit kayak rotok, kayak serpian-serpian itu muncul, makanya aku kasih ini guys. Jadi lebih awet ya, keren ini. Dan katanya kalau kalian beli figur itu jangan yang MESB atau alias baru gitu ya, yang untuk yang bahan kulit, karena nanti setelah dibuka ternyata udah rawan gitu ya, kulitnya udah ngelotok gitu ya guys. Itu pernah aku alamin di Hot Toys Paint. Itu aku beli MESB, hanya hitungan jam guys ngelotok. Jadi saat pakai jaket itu aku masukkan ke lengannya tuh crack gitu ya. Aduh gila, itu sakit banget ya. Memang ada benernya, kalau bahan yang kulit ini mending kalian beli figur yang udah di open, yang udah jelas jaketnya aman, atau ya istilahnya apa tuh, OFC, open for check, atau yang bekas yang back in box BIB. Oke, itu untuk bahan kulit. Kasusnya kulit ini dibuat. Terus untuk ini, nah ini yang susah ini, Toys Scarlet Witch Edge of Ultron. Nah itu aduh, kebanyakan nggak selamat ya guys ya jaketnya. Ini dulu aku beli awal masih bagus, terus kemudian ada sedikit mulai pelotok. Itu aku awal ya, sebelum aku menggunakan produk ini, aku menggunakan produk ini guys ya. Ini adalah acrylic finisher ya. Jadi apa ya, lapisan akrilik yang transparan. Jadi dia kayak di coating gitu ya, jadi diolesin pelan-pelan. Aku coba diolesin di sini, dan ya ada beberapa yang ngelotok. Ini kemarin aku cek, dia ngelotoknya nambah guys. Nanti aku kasih ilustrasinya di sebelah sini ya. Nah itu aku olesin ini, itu dia bisa nutup guys, bisa nutup, jadi bekerja. Cuman jeleknya cairan ini, akrilik ini Angelus ini, itu setelah aku, menurut pengalamanku, jika ada media yang sudah, atau bahan sweetnya yang sudah diolesin dengan ini, itu nggak boleh dia bertemu dengan media lainnya guys. Jadi misalnya nih kayak kasus yang ini, ketiaknya ini ya, dia nempel. Ini sudah kalian olesin nih dengan akriliknya, udah kering, udah ditinggal semalam lah.
kemudian kita posekan dia begini. Nah, ini ada bagian yang menempel antara ini. Itu lama-lama ternyata kalau kita rubah lagi posenya itu, kita angkat gini, ini dia menempel guys, dua bahan itu menempel. Ya ini mungkin ya, mungkin juga ini karena ruangan saya ini kan lebih sering nggak pakai AC, bisa jadi karena suhu ruangan yang panas itu, bisa jadi ini jadi apa ya, lengket dia. Itu juga pernah terjadi di Hot Toys Odin, juga aku pakai cairan ini. Itu karena fansnya Hot Toys Odin kan pasti sering lotok. Itu aku kasih ini, udah kering semalam, terus aku dudukkan ya di throne-nya. Kemarin aku cek, pas aku coba angkat itu Hot Toys Odin, fansnya nempel guys. Nempel fansnya di dudukan throne-nya itu. Jadi ya, produk ini hati-hati guys, kalian bisa pakai ini jika dia tidak tempel dengan media lainnya, boleh. Ini aku pakai di Hot Toys Unmanned. Nah, Hot Toys Unmanned ini sebenarnya figur yang bagus ya. Cuman banyak orang lepas ini di lelangan Facebook, aku lihat sering muncul ya, mungkin karena figur ini kostumnya sangat rawan, full kulit sintetis ya guys, terutama di area sini. Itu kalau kalian gerakan gini, itu dia ada ya retak-retak tipis di situ. Di sini aku juga dulu belinya BIB second, tapi kondisinya masih oke. Itu juga udah mulai ada retakan tipis. Nah, itu aku kasih ini guys, aku kasih ini, aku olesin, dan ya lebih aman ya, lebih aman. Jadi dia nggak menyebar gitu guys, cracknya itu nggak menyebar gitu. Kalian bisa pakai ini gitu. Kemudian ini aku juga pakai di sini, di Drax. Ini dulu belinya MSB. Di sini ada retakan nih guys, ada retakan. Terus, nah dulu terbuka deh ini ya. Dulu ini terbuka retakannya, ada retakan, terus kemudian aku olesin ini guys. Jadi di sela dalamnya aku olesin, terus aku tutul, dan sekarang ya retakan itu nggak kebuka lagi, dia mau nempel. Terus itu juga acrylic ini juga pernah aku pakai di Hot Toys Star-Lord ya. Ini kelemahannya dia di jaketnya, suitnya ya, ini di area sini nih. Tuh, cuman aku kasih ini ya, so far sampai sekarang masih aman ya, nggak parah. Terus kemudian aku kombinasikan juga dengan ini guys. Jadi nggak selalu tiap minggu aku olesin ini cuman di awal aja. Terus kemudian untuk perawatannya aku gunakan ini yang smart wax, smart leather ini. Smart leather ini aku pakaikan juga di Scarlet Witch Civil War, itu di pantsnya ini yang rawan juga ini guys. Ini aku pakai ini, so far sampai sekarang bagus. Dan aku juga pakai ini di Mantis nih, Third Party, ini kan juga full kulit sintetis. Aku pakai ini juga guys, dan hasilnya oke. Nanti aku coba lihatkan. Oke, itu faktor internal ya dari figur ya, untuk merawat figur kalian tuh, itu yang aku lakukan guys. Nah, terus kemudian faktor eksternal. Wah, faktor eksternal ini adalah lemari figur kalian ya. Jadi lemari figurku itu semuanya itu aku wajib aku pakaikan penghalang debu guys ya. Itu aku wajib aku pasang di semua lemari figurku, di topku itu pakai penghalang debu, karena kalau nggak pakai itu kemungkinan besar debu itu bisa masuk guys, dan kalian pasti bakal capek membersihin figur kalian gitu ya. Apalagi figur kalian banyak gitu, kalau nggak kebayang deh yang punya 1000 figur tuh gimana bersihnya gitu ya guys ya. Kita bisa beli tapi kadang kita nggak mau merawatnya, itu sayang banget gitu ya. Kalau aku sih untuk mencegah sering bersihin figur, aku beli penghalang debu itu ya. Nanti aku coba lihatkan di sini ilustrasinya. Jadi penghalang debu itu seperti kayak ada double tipnya guys, jadi kalian taruh di sela-sela kaca itu ya, di top. Memang yang paling susah sih kalau yang kacanya begini guys ya. Nah, ini bagian tengah kan nggak mungkin dikasih ya, itu pasti ada celah debu masuk di situ, seperti kayak lemari yang di sini. Dan yang lemari sini itu tengahnya pasti ada guys debu. Jadi kalian harus rajin juga bersihkan lemari figur kalian. Jadi figurnya dikeluarin ya, mungkin 2 minggu sekali lah kalian bersihkan. Terus untuk yang figur-figurnya kalau ada yang debu-debu, kalian
bisa bersihkan pakai ini gitu ya, atau pakai yang pembersih debu apa yang itu, atau kalau yang lebih canggih lagi yang vakum ya, disedot gitu ya. Nah, terus kemudian posisi lemari. Nah, ini posisi lemari itu usahakan lemari kalian dipajang jangan terkena sinar matahari langsung guys, karena itu bisa merusak warna kostum figur ya, terutama yang bahan kain itu nanti bisa belang ya guys ya. Jadi kalau lemari figur kalian sudah nggak bisa dipindah-pindah dan dia sering terkena paparan sinar matahari langsung, nah itu harus kalian kasih korden kali guys ya. Kebetulan yang lemariku ini nggak ada yang terpapar sinar matahari langsung, jadi pembukaan cahaya itu hanya di utara selatan gitu guys, sedangkan timur barat itu tidak ada, jadi relatif lebih aman gitu. Dan untuk kemudian bahan-bahan kain ya, bahan kain ini seperti ini adalah Yipman 1 punya kostum, ini dulu kuning-kuning gitu guys, padahal diam di lemari gitu ya, lama tetap aja bisa kuning-kuning. So peralatannya ya udah dicuci aja seperti baju biasa. Jadi kalau kalian lihat bahan kain seperti jeans gini, oh ya satu lagi, di lemari figur kalian jangan lupa dikasih silikon gel ya, jadi untuk menyerap kelembaban udara di situ ya. Karena walaupun sudah diberi itu pun jeansnya masih bisa berjamur guys ya, mungkin karena silikon gelnya sudah expired kali ya itu. Kemudian apalagi ya, oh ya guys, aku ini ada yang perlu bantuan kalian ya untuk masalah ruangan AC gitu ya. Ada beberapa kolektor yang bilang kalau ruangan figur kalian itu ada AC-nya biasanya relatif aman gitu, nggak mudah ngelotok. Aku bingung apa hubungannya apa gitu ya. Apa setauku kalau ruangan ber-AC itu kan bikin kulit kita kering ya, kalau kita stay di ruangan ber-AC itu kan bikin kulit kita kering. Nah itu efeknya sama nggak di kulit sintetis? Kalau dia itu efeknya kering, berarti mestinya mudah pecah juga nggak ya? Nah, hubungannya apa? Aku masih bingung ya. Mungkin para senior di sini yang bisa bantu saya komen itu mitos atau fakta gitu ya. Ruangan ber-AC itu bikin figur yang bahan suitnya kulit sintetis itu lebih awet ya. Coba guys bantu komen ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing ini dari pengalamanku sendiri mengoleksi figur Hot Toys ya. Jadi aku pakai beberapa produk itu. Dan buat kalian yang mungkin ada contoh kasus apa, bisa kalian sharing juga, atau mungkin kalian tanya, akan saya coba bantu. Dan mungkin para teman-teman yang punya pengalaman yang sama bisa kalian ceritakan guys, komen guys. Ini kita buka diskusi aja dia di komen ya. Oke, mungkin sekian videonya dari saya. Semoga ini bisa jadi informasi buat para teman-teman kolektor yang punya masalah yang sama, dan ya semoga ini membantu kalian guys. Oke, thanks for watching guys. Saya Adi Manggala, saatnya pamit. Bye bye.